Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadullah wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas hadis dari Al-Mughirah tentang bersuci di perjalanan dan masbuk ketika terlambat. Ya, memang kalau membahas hadis mah mencakup ya judulnya. Jadi di situ bedanya antara fikih murni, pendekatan pertama dengan fikih hadis. Jadi kalau fikih hadis mah lengkap, kalau fikih pendekatan tematis atau judul mah hadisnya sepotong-sepotong. Kalau membahas hadis mah lengkap hadisnya dari berbagai judul. Dan hadis dari Al-Mughirah ini juga diriwayatkan oleh para muhaddis yang lainnya. Antara lain di sini yang saya kutip diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan juga Al-Baihaqi. Tapi sahabatnya yang dikutip di sini Al-Mughirah, Anil Mughirah bin Syu'bah. Qala, kata Al-Mughirah, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terlambat, terbelakang. Wa takhallaftu, dan aku pun ikut terlambat bersama Rasul. Ini masih enak pakai mic. Ini lok-lokan suaranya. Wa takhallaftu, dan aku pun terlambat, kata Al-Mughirah. Ma'ahu, bersama Rasul. Falamma qada hajatahu, tatkala Rasul qada hajat, itu buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil, itu suka disebut qada hajat. Qala, Rasul bersabda, ama akamaun, apakah kamu punya air? Itu mau untuk bersuci. Jadi Rasulullah SAW menanyakan kepada Al-Mughirah yang bersama beliau, dan menurut riwayat yang lain ini pulang dari Tabuk, Al-Mughirah itu. Jadi setelah perang di Tabuk, yang ketika perang Tabuk itu kan Rasulullah itu menang tanpa duel, ya. Karena ternyata mereka sudah bersekutu dengan berbagai lapisan, berbagai pasukan. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang dengan pasukannya, ternyata mereka juga tidak terjadi duel perangnya. Tapi Rasulullah SAW dinyatakan menang. Makanya pulangnya itu Rasul dengan Al-Mughirah terlambat, tidak langsung pulang. Di situ salah satu bukti kepemimpinan Rasul, pemimpin pasukan teh pulangnya panglima. Urang kan pimpinan pasukan, panglima perang, pulangnya ti heula, diantep pasukan. Jadi kalau Rasul beda, sudah benar-benar aman, mereka itu kalah atau tidak, baru pulang. Maka kata Al-Mughirah, maka aku berikan kepada beliau bimidharah, dengan midhar untuk bersuci. Wa ghasala kaffaihi, maka Rasul
mencuci kaf. Kaf itu tangan sampai pergelangan. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan telapak tangan. Tapi sebetulnya kaf itu telapak dan punggung. Jadi can aya bahasa Indonesia naon eta teh nu kieu. Jadi telapak dan punggungna. Wah, telapak jeung tonggongna naon ngaranna gitu. Sok naon ngaranna bahasa Sunda bahasa Indonesia. Nah itu teh kaf teh telapak dan punggung sampai pergelangan. Itu namanya kaf. Kusabab teu aya terjemahna di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang bingung. Terjemahkeunna teh jadi we ibu-ibu lamun salat sok dituruban. Ieunana teh punggungna teh pakai kaos tangan. Sebab nu dibolehkeun ka teh nu dibolehkan kelihatan teh kap teh. Dampalna unggul, kap teh di urang mah dampal leungeun. Ya padahal mah dengan punggungna. Jadi punggungna ge teu orat. Jadi batasan aurat wanita teh sampai pergelangan ke sini. Sampai pergelangan ke sini. Jadi punggungna ge teu orat. Nah itu kadang-kadang kesulitan terjemah teh di situ. Jadi perlu ada penjelasan kaf. Nah setelah mencuci kaf, wa wajhahu dan wajahnya, summa dhahaba yahsiru an dira'aihi, kemudian mau nyengledkeun tangan. Padoko ummal jabbah, tapi jasna teh rada susah disengledkeunnya jadah teh. Karena jubah Rasul pada waktu perang Tabuk itu memakai produksi paling mahal jubahnya. Maklum mau perang teh harus gagah perkasa ya. Jadi wol yang cukup mahal. Fadoko kummal jabbah, kasempit. Fa akhraja yadahu min tahtil jubah, maka beliau keluarkan tangannya dari bawah jubah. Di jubahnya dibuka, mengeluarkan tangan. Wa alqa al jubah ala mankibaihi, maka jubahnya disangsangkeun, disimpan di atas bahu. Wa ghasala dira'aihi, dan membasuh dirah, hastanya. Wa masaha binasiyatihi, dan menyentuh nasiyah. Nasiyah itu pangkal rambut. Wa alal imamah, dan pada sorban atau penutup kepala. Jadi menyapu kepalanya, tidak menyapu rambut seluruhnya, tapi menyentuh pangkal rambut, kemudian mengusap tutup kepala. Walal amamah. Wa ala hufaihi, dan juga menyapu huf. Huf itu adalah penutup kaki, bisa sepatu, bisa kaos kaki, bisa sandal yang menutupi mata kaki, sampai mata kaki. Summa rokiba, kemudian beliau menunggang kendaraan. Warokibtu, dan aku juga, kata Mughirah, menunggang. Fantahayna ilal qaum, maka sampailah kepada suatu kaum. Waqad qamu, dan di suatu tempat itu, di kaum itu, bis sholat, sudah melaksanakan sholat. Yusolli bihim Abdurrahman bin Auf, yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Nanti syarahnya ya, kita terjemahkan aja dulu. Wa qad raka'a bihim rak'atan, dan sudah
habis 1 rakaat, sudah ruku 1 rakaat. Makanya masbuk judulnya, bersuci dan masbuk. Falamma ahassa bin Nabi dhahaba yata'akhir, maka ketika Abdurrahman bin Auf sadar di belakangnya ada Nabi, maka beliau mau mundur. Kan imam teh Rasul biasana ya sudah diimaman oleh Abdurrahman bin Auf. Maka ketika Rasul datang, mundur, mau mundur. Fa'auma'a ilaihi. Tapi Rasul berisyarat tidak mau menggantikan beliau jadi imam. Karena sudah 1 rakaat. Dia bingung pan kumaha lamun sudah 1 rakaat ke imamna can anggeus, makmum geus anggeus 1 rakaat, maka beliau berisyarat, "Oh tidak, kamu teruskan." Fasalla bihim, dan Rasul sholat bersama mereka. Jadi makmum, jadi masbuk. Falamma sallama, maka tatkala salam Abdurrahman bin Auf dengan makmum yang lain, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melanjutkan sholatnya. Karena kurang 1 rakaat ya. Kayak mah sholat subuh ceritanya. Wakumtu, maka aku pun berdiri. Faroka'na rok'ah, maka aku pun ruku. Menggantikan allati sabakot, yang terlewat, yang belum. Itu terjemah hadis. Tidak perlu saya bacakan lagi. Sekarang kita langsung ke syarah hadis. Takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ahu. Ini kata Al-Mughirah. Rasul pernah tertinggal di perjalanan bersama saya. Perkataan takhallafa bermakna ta'akhkhara, terlambat, ketinggalan oleh rombongan. Menurut Imam Ahmad yang wafat 241, pergi pada perang Tabuk. Kata As-Syaukani, peristiwa ini terjadi di akhir perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Al-Mughirah yang wafat 50 Hijriah saat itu mendampingi Rasul sehingga ikut terlambat, tiba di Madinah teh, pulang dari Tabuk teh, pulang teh malam sampai ke Madinah telat. Beliau menyatakan takhallaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Di dalam riwayat lain katakan di perang Tabuk. Jadi dalam kalimat ini Al-Mughirah menceritakan Rasul dan dirinya. Ya, Al-Mughirah itu bercerita tentang Rasul, pengalaman dengan dirinya. Jadi bareng Rasul, beliau itu dengan Rasul. Dia sebagai pemimpin dan komandan perang tidak pulang duluan seperti mayoritas pemimpin zaman sekarang. Pemimpin tetap pulangnya duluan. Tapi Rasul mah memeriksa pasukan dulu. Kalau sudah jelas aman, baru beliau pulang. Falamma qada hajatahu, ketika beliau selesai qada hajat, kalau melalui mata rantai Ubad bin Ziyad mah masih riwayat Muslim, fatabarraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-ghaib fahamaltu ma'ahu idawah qabla salatil fajri. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju tempat buang air, maka saya membawakan tempat air sebelum sholat. Dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan menyuruh Al-Mughirah untuk membawakan tempat air. Maka fantolako Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan qada hajat. Setelah disediakan air untuk cebok oleh Al-Mughirah, maka beliau baru qada hajat, melaksanakan qada hajat. Maka Rasul bersabda, ama akamaun, ada airnya cukup ini.
setelah qada hajat itu mungkin seakan-akan ada sisa enggak airnya untuk berwudu. Karena tadi yang disediakan untuk qada hajat. Jadi Rasul mengecek kita mendapatkan air untuk wudu atau enggak. Kata Asbahani diterangkan bahwa Rasul itu sebelum pergi ke tempat buang air minta bantuan Al-Mughirah untuk membawakan alat penampung air wudu. Tatkala sudah buang air, beliau menanyakan lagi apakah masih ada. Kemudian kata Al-Mughirah, "Sumaroja'a ilaya wa ma'i wal idawah." Maka Rasulullah SAW kembali kepadaku, mau berwudu ya, setelah qada hajat. Maka fa'ataituhu bimithar, maka aku sediakan air. Jadi ada air juga untuk berwudu. Karena mithar itu dari toher, suci. Jadi mithar itu atau matharoh itu bermakna alat bersuci atau bejana yang berisi air untuk bersuci. Seperti dikemukakan di atas Al-Mughirah itu sudah menyediakan air untuk berwudu. Dalam riwayat Ahmad dimukakan bahwa Al-Mughirah itu setelah diminta bantuan kemudian menyiramkan airnya kepada Rasul. Jadi wudulah Rasul teh ceritanya dibantu oleh Al-Mughirah. Disediakan air, dibantu ketika berwudu itu. Jadi boleh itu kalau wudu dipangucurkeun airnya dibantuan ku batur. Wa ghasala kaffaihi wa wajhahu. Maka beliau membuci tangan dan wajahnya. Menurut riwayat Ahmad melalui jalur Yakub, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bersuci, kedua telapak tangannya langsung menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lalu berkumur, setelah itu baru mencuci muka. Summa dahaba yahsiru an diraihi fadaqa kumwal jabbah. Tatkala beliau hendak mencuci tangan, maka mengalami kesulitan karena lengan jubahnya sempit. Lengan jasnya, jubahnya itu sempit. Summa arada ayyad sila yadaihi qabla ayyidahuma, maka beliau mau mencuci kedua tangan sebelum mengeluarkan min komil jubah itu. Fadoko alaihi kummaha, tapi kesempitan. Kemudian dahaba yahsilu an diraihi itu maknanya hese untuk mengeluarkan untuk mencuci tangan. Fadoko kamal jubah, karena beliau memakai jubah yang tangannya agak sempit untuk gombrang gitu, dan beliau itu memakai jubah wol Romawi yang produksi Sam. Jadi jubah yang paling mahal pakaiannya. Jadi Rasul teh berpakaian teh sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Jadi kalau mau menghadap perang Tabuk, kan orang-orang besar itu pasukan sekutu yang mau perang bersama Rasul teh, maka jubahnya juga jubah yang mahal. Wah, buatan Sam Romawi pada saat itu kan. Sam itu jubah Romawi. Lamun ayeuna mah jubah nu mahal teh Turki ya. Nah, Turki itu makanya kalau kita ke Turki itu pasti ada fashion show pakai jubah buatan Turki ya, dari kulit. Itu ada jubah yang mungkin kalau di Indonesia kan mah 20 jutaan gitu. Dipakai, kemudian dilipat-lipat segede kieu. Turki diasongkeun.
Parah ya teh, sekian dolar boro-boro orang nempo wungkul. Dilipat-lipat sedikit, sakepel begitu dibuka besar. Turki. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai jubah yang bagus. Jadi seperti tadi saya katakan, Rasul itu pakaiannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi bukan pakai gamis, pakai kemana-mana. Rasul itu kadang pakai jubah kadang pakai gamis apa namanya, gamis Yaman. Ketika ke Yaman kan pakai gamis Yaman. Sehingga ketika mau menghadap Abdullah bin Ubay ya itu diejek oleh bin Ubay itu karena pakaian Rasul tidak begitu bagus. Jadi itu disesuaikan situasi dan kondisi. Jadi kalau kita ditanya bagaimana pakaian Rasul, jawabannya sesuai situasi dan kondisi, asal syarat-syaratnya memenuhi. Tapi kalau saya tuh terus terang kalau di rumah itu kenapa pakai gamis terus ya karena paling enak gue di rumah. Praktis paling enak gue di rumah pakai gamis terus. Tapi hari bahnya ganti jas, ganti tergantung khutbahna mau di mana. Kalau di hotel ya cocoknya pakai jas gitu. Karena kalau nanti pakai baju goreng di hotel kan diejek ku jamaah kan, dianggap disesuaikan. Dan Rasul juga seperti itu, mengikuti Rasul. Jadi bapak-bapak silakan aja mengikuti situasi dan kondisi. Kalau keundangan juga kan, keundangan di gedung besar, namanya orang pakai kampret, nah, itu menghormati. Kemudian Pak akhraja yadahu min tahtil jubbah. Kemudian Rasulullah SAW itu mengeluarkan tangannya dari bawah jubah. Jadi dikeluarkan, jubahnya dikeluarkan. Kemudian akhirnya beliau mengeluarkan tangan itu dari bagian bawah, dari bagian bawah jubah. Ya. Wa alqa jubah alaman kibaihi, maka jubahnya disangsangkeun di pundak. Dan sekalian kerja pundak supaya tangan bisa dicuci ketika berwudu. Jadi di bawah jubah, Rasul meletakkan jubah di atas bahu untuk memudahkan berwudu. Wa ghasala dira'aihi, maka beliau mencuci kedua tangan sampai sikut. Fagosaha yadahul yumna, dan diceritakan di dalam riwayat Ahmad, mencuci yadahul yumna 3 kali dan yadahul yusra 3 kali. 3 kali wudunya seperti telah diuraikan pada waktu yang lalu. Wa masaha binasiyatihi, dan beliau mengusap pangkal rambut. Jadi wa alal imamah, dan pada kepala, menyapu kepala di atas jubah. Jadi menyentuh pangkal rambut, kemudian mengusap amamah. Jadi untuk dibuka, tutup kepala teh. Ya, menyentuh pangkal rambut terus. Jadi ibu-ibu kalau mau pergi ke majelis taklim, pengajian, tidak usah membuka jilbab. Kalau wudu tuh kan di tempat-tempat pengajian kan rame, bisa ya laki dan sebagainya, ya jeung susah weh. Jadi ketika ibu pergi dari rumah, sebelum memakai jilbab, sebelum memakai kerudung,
makmum itu punya wudhu, setelah itu pakai dalam keadaan punya wudhu, jilbabnya kayak batal. Wudhu teh kudu make kudu buka jilbab. Cukup saja jari diasupkan karena pangkal rambut, kemudian yang diusapnya jilbabnya. Teu kudu baseuh. Wa masaha. Hanya jilbab jibruk. Jadi tidak usah buka jilbab itu. Dan itu nanti sambil diterangkan lebih lanjut syaratnya. Itu kalau mukim, kalau tidak pergi jauh, itu berlaku sehari semalam. Kalau mukim, jadi umpamanya majelis taklimnya ada di di TSM gitu kan, ada Baitur Rahim, ada ke rumah sakit Islam itu kan sehari-hari dari penuh. Tapi kalau pergi jauh, nah, itu 3 hari berlaku tidak membuka jilbab. Tapi tidak mungkin itu muka jilbab jauh mah orang mah mandi dan sebagainya. Jadi itu sehari semalam bisa. Pokoknya mau pergi ini, ya pagi-paginya dalam keadaan ketika menggunakan jilbab. Menurut Imam Syafi'i, mengusap pangkal rambut bagian depan dengan tangan berair, lalu menyapu sorbannya secara keseluruhan kepala. Dengan peristiwa ini timbul perbedaan penafsiran di kalangan ulama, antara lain menyapu kepala boleh sebagian, tidak perlu secara keseluruhan. Karena jika disyaratkan menyeluruh, tentu Rasul harus dibuka kan kepalanya. Seperti tangan mah wayahna we kudu dicuci. Jadi makanya Rasul sampai dikeluarkan dari jubah. Jadi ibu-ibu juga kalau mencuci tangan disengletkeun. Ya, supaya ulah hararese kudu. Tapi kalau menyapu kepala tidak usah dibuka. Ya, menyapu kepala. Menyapu kepala berdasar hadis ini mesti secara keseluruhan, karena kalau dibolehkan sebagian Rasul tidak akan menyapu sorban. Ya, ada yang berpendapat harus secara keseluruhan, karena kalau boleh hanya di toilet geuning dulu dina titi wudu teh di toilet itu wungkul. Itu tentu tidak akan menyapu keseluruhan. Makanya kan seperti dikisahkan pada hadis sebelumnya, jadi menyapu kepala teh sanes toilet kieu tapi diusap, dan itu mashatan wahidatan. Cukup satu kali. Dalam riwayat Ibnu Hibban, wa masaha binasiyatihi wa fauqal imamah. Jadi Rasul itu dikisahkan menyentuh pangkal rambut dan mengusap mengusap kepala yang ada sorbannya. Tutup kepala. Dengan demikian yang diusap oleh Rasul adalah nasiyah dan amamah. Nasiyah itu pangkal rambut dan amamah sorban. Pemasaha binasiyatihi wa janabai amamah. Tanpa didahului musa pangkal rambut dengan tangan yang agak basah, maka tidak dibenarkan wujudnya walau menyapu tutup kepala secara keseluruhan. Adapun cara mengusap pangkal rambut sebelum menyapu penutup kepala dapat dilihat hadis berikutnya. Ra'aitu, kata Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, Rasulullah SAW yatawaddo wa alaihi imamah. Rasul wudu sambil menggunakan tutup kepala. Itratun fa'adkhala yadahu fi tahtil imamah. Maka Rasul mengenakan
yadahu tahtal imamah, jadi ke bawah sorban. Jadi disentuh yeuna pangkal rambut. Pamasaha muqaddama ra'sihi, dan menyentuh pangkal rambut, walam yankud amamah, dan beliau tidak menutup atau tidak melepas sorban, tidak melepas tutup kepala. Jadi kalau saya tadi bercerita untuk ibu-ibu, jilbab sebetulnya berlaku juga bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang pakai tutup kepala, yang pakai sorban kan naon? Tutup kepala yang pakai sorban, diikatkan kepala kan, diikat itu slayer, diikat kan. Ai kopiah mah kan gampang dibuka we gitu. Tapi kan kadang-kadang susah ke make na deui. Sama dibuka. Ya kayak ngabalin gitu. Oh, nah itu teh kudu dibuka. Ya karena kalau dibuka kan hese deui kayak ngabelit-belit. Diusap rambut, kemudian diusap itu apa namanya? Makanya contohnya ke ibu-ibu, karena yang kesulitan buka kerudung teh ibu-ibu. Maklum kan Rasulullah SAW itu kan mau perang, jadi ikat kepala musim dingin kan pasti. Kalau musim dingin itu kan di Madinah kadang-kadang sampai ya, Tabuk juga sama lah. Dari Madinah itu 400 kiloan, daerah-daerah sana. Sekitar kalau dingin itu sampai 2 derajat, 5 derajat, 7 derajat. Kalau panas ya sampai 50 derajat gitu di sana. Kalau di Bandung makan raos gitu. Dingin dan panas ten tidak begitu jauh gitu ya. Kalau di Madinah itu kalau musim panas bisa 50 derajat. Musim dingin bisa 2 derajat. Ekstrim di sana. Makanya mencontohkan Rasul seperti itu. Namun menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam mata rantai ada rawi yang patut ditinjau kembali. Ukil kurang dikenal, hadis majhul. Jadi tapi ditinjau dari berbagai segi, jadi boleh tentang menyapu amamah tersebut. Wa ala huffaihi, ternyata bukan hanya amamah, bukan hanya penutup kepala, wa ala huffaihi, tapi khuf itu penutup kaki. Ya, itu kalau sholat di perjalanan tidak ke masjid kan bisa saja pakai sepatu. Atau ibu-ibu mah kaos kaki ya. Karena hub itu segala macam yang menutupi kaki. Dan di dalam hadis riwayat yang lainnya, di sini dikatakan jaurobain, warna lain. Jaurob itu ya kaos kaki. Atau ibu-ibu pakai sepatu no tipis ya gini, bisa masuk masjid. Jadi si sepatu tipis teh masuk ke sendal, masuk ke sepatu besar, ya. Kalau di Mekah kan supaya raos pakai itu. Nah, kalau di kampung halaman itu berlaku sehari semalam. Tapi kalau lagi bepergian, lagi umroh itu berlaku 3 hari 3 malam. Nah, dengan syarat tentu saja walam yanjihuma, ketika sholatnya tidak boleh dibuka. Seperti ibu juga tadi wudunya mengusap kerudung, tapi kerudungnya ulah dibuka, kudu eta, kudu dipakai sholatna.
atau mengusap sarung kaki. Sarung kakinya jangan dibuka. Tetap. Jadi tidak usah pada wudhu tidak usah membuka kaos kaki, Bu. Asal tadi syaratnya ketika make punya wudhu. Dan kemudian batal di tengah jalan. Wudhu. Tidak usah membuka jilbab, tidak usah membuka sarung kaki. Kan praktis itu. Ya itu wudhu ini mah. Kalau wudhu, kalau tayamum mah apalagi. Kalau tayamum mah kan cuman muka dan telapak tangan, tangan sampai pergi. Sama sekali tidak usah dibuka kalau tayamum. Dan tayamum itu kan ada sebabnya. Sebab perjalanan, sebab sakit, sulit air. Sulit air itu tidak ada air. Tidak ada air itu bisa karena airnya kotor, karena hujan terus menerus, banjir, air kotor semua, bisa tayamum. Bisa juga karena tidak ada air untuk wudhu, seperti di pesawat terbang atau di kereta. Walaupun di pesawat terbang ada air, itu bukan untuk wudhu. Jadi kalau ibu di pesawat terbang wudhu, itu namanya penyalahgunaan jabatan. Karena bukan untuk wudhu itu. Itu untuk yang lain. Tidak boleh digunakan. Jadi kalau di pesawat terbang, tayamum saja. Dan sudah dibahas. Atau di kereta. Kereta Bandung Surabaya, nanti kereta cepatnya sudah ada. Ketinggi raha. Iya, karena ternyata kereta cepat Jakarta Bandung oke duka ting manfaat, duka ting teu engkena teh gitu. Udah pasti mahal lah tuh. Tapi ya yang penting keren lah. Triliunan kan biayanya. Penting keren. Saya boga hutang ge. Nah, bukan urusan saya. Urusan rakyat. Sampai ada kontrak 190 tahun, Bang. GU. Ada kontrak itu. Waduh, hutang 190 tahun. Nah, pokoknya gitulah. Resep pisan punya hutang. Dan ada syarat itu ya. Khuf itu pertama ketika memakai dalam keadaan suci. Melaksanakan sholat dengan sepatu atau sarung kaki yang diusap tadi. Jangan dibuka sebelum sholatnya. Kawudu. Dan sampai waktu tertentu. Waktu tertentu kata Al-Mughirah. Fi safarin fa ahwaitu li anji'a khuffahi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasa alaihima. Jadi ketika Rasulullah SAW berwudu, ku Al-Mughirah teh mau dibuka gitu sarung kaki, kata Rasulullah, da'huma, biarkan aja, tidak usah dibuka. Karena ketika aku memasukkan kaki ke sarung kaki itu dalam keadaan punya wudu, maka beliau mengusap atasnya, bukan bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, lamun hadis, lamun ibadahnya berdasarkan otaknya, tapi karena bukan logika, saja Rasul. Jadi ada syarat. Pertama ketika memakainya wudu. Kedua, bila wudunya mengusap khuffain, maka sholatnya mesti memakai khuf yang dipakai tadi. Jadi bisa ketika wudunya mengusap tutup kepala, ya sholatnya pakai itu juga. Ketika mengusap wudunya, mengusap jilbabnya yang dipakai. Dan diterangkan Rasul bersabda, idza tawaddo'a ahadukum
wala baisa khufaihi fal yusalli fihima. Apabila kamu wudu dan menggunakan khuf, salatlah dengan khuf itu. Wal yamsah alaihima, dan mengusap atasnya. Sumalaya yakhlaqhuma, jangan kau melepas insa'a illa min janabah, kecuali tatkala kalau mandi ya dilepas. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga, masa dibolehkannya mengusap sepatu atau tadi jilbab atau tutup kepala. Ja'ala Rasulullah SAW salah satu ayam, menjadikan waktunya salah satu ayam walayalihinna, 3 hari 3 malam, lil musafir, bagi yang bepergian, wa yauman walailatan lil mukim, jadi dan sehari semalam bagi yang mukim. Malah mau di rumah orang teka mana-mana tapi musim dingin. Pamannya ibu mau tahajud nih, tapi di musim dingin takut tiris, namun buka jilbab, jadi tidurnya pakai jilbab, pakai sarung kaki. Ya udah, wudunya waktu tahajud, ya usap aja itu sarung kaki dan kepala, tutup kepala, dibasahi tangan wungkul, jadi kepala tidak dibuka. Kadang-kadang kan hari musim dingin mah tiris ya wudu teh, rek tahajud teh. Dan riwayat Ahmad itu menerangkan bahwa Maimunah istri Rasul itu pernah bertanya kepada Rasul, apakah tidak ada batas waktu dalam mengusap khuffain. Maka Rasul menyebut kalau bepergian sampai 3, tidak dibuka-buka. Kalau di rumah kedinginan sendiri, ibu sehari semalam aku. Kemudian kita lanjutkan lagi hadisnya. Summa rokiba wa rokibtu. Kemudian beliau naik kendaraan, wa rokibtu, dan aku pun naik kendaraan. Jadi dengan kalimat summa rokiba rokibtu, Rasul itu benar-benar dibarengi oleh Al-Mughirah, mengisyaratkan bahwa jarak antara tempat wudhu dengan tempat sholat itu agak jauh. Jadi tidak mungkin beliau menaiki kendaraan lagi. Jadi dari tempat wudhu ke tempat sholat jauh. Fantahaina ilal qaum wa qad qamu fis shalah. Kemudian sampailah ke suatu tempat, waktu sholat tiba, waktu subuh, qamu fis shalah, ternyata kaum itu sudah sedang sholat. Yusolli bihim Abdurrahman bin Auf, dan diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa diimami oleh Abdurrahman bin Auf? Pan Rasul tidak ada dia. Jadi di zaman Rasul, imam sholat teh ada imam tetap. Dan imam tetap itu dijadwal oleh Rasul. Kalau tidak ada Rasul, ada Abu Bakar, maka imamnya Abu Bakar. Kalau tidak ada Abu Bakar, maka Abdurrahman bin Auf. Kalau tidak ada Abdurrahman bin Auf, maka itu masjid itu harus begitu. Ada aturannya gitu, imam teh. Ya ditunjuk dan ditunjuk itu oleh kesepakatan jamaah. Ya, jadi jangan sembarangan imam teh. Jadi kenapa saya jadi imam? Karena just diangkat ke DKM Pak, pokoknya lamun kadir, saya pun jadi imam. Jadi kalau tidak diizinkan, saya tidak boleh jadi imam. Karena imam itu harus tetap ada imam rawatib, seperti di Muhajirin. Itu di Muhajirin itu sudah berapa tahun itu? Ayah baru 15 tahunan oleh DKM itu diangkat imam, ada istilah kalau di Istiqlal imam besar. Najarudin sekarang. Sebelumnya kan Yahya
bukan Yahya Setakuf, Mustafa, Mustafa Yakub sebelum Najarudin. Sekarang Najarudin itu imam rawatib gitu. Seperti di Masjid Muhajirin ditetapkan sudah berlaku berapa puluh tahun, saya nggak ingat itu. Itu imamnya itu saya itu oleh DKM itu. Kalau tidak ada saya, ada Pak Usep, itu pasti Pak Usep. Kalau saya tidak ada, seperti tadi subuh, karena saya keluar, maka kalau ada Pak Usep pasti Pak Usep. Kalau tidak ada Pak Usep, Jajang. Itu kalau tidak ada Jajang, Agus. Itu otomatis ya. Si imam tel lihat Pak Saipudin, oh pasti Pak Saipudin. Kalau tidak ada Pak Saipudin, ditinggali Pak Usep. Kalau tidak ada Pak Usep, kali Jajang. Kalau tidak ada Jajang, ganti Agus. Itu otomatis di Muhajirin teh. Sebab begini, hari imam itu kriterianya nanti akan kita bahas secara khusus ya. Harus dipercayai, imam teh harus dipercayai makmum. Sebab kalau makmumnya kurang percaya, itu terhusung kena. Pamula mun imam nate bacaan nate teu pararuguh gitu. Bacaan Fatihah atau surat teu apal. Makanya di zaman Rasul itu ketika Rasul imam rawatib, kalau tidak ada Rasul itu Abu Bakar, tidak ada Abu Bakar itu Abdurrahman bin Auf, semua. Kalau zaman Umar bin Khattab, imam tetapnya, imam rawatibnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian selanjutnya ada ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kan DKM nate di Madinah itu Aisyah. Kan Aisyah mah perempuan, maka diangkat oleh Aisyah itu dakwan. Dan dakwan itu oleh Aisyah disediakan mushaf Quran. Supaya memang tawai kata Bapak tadi. Bacaan nate jadi ngahancak. Ya, seperti saya di Masjid Al Muhajirin itu ngahancak. Karena saya selalu jadi imam, ya udah ngahancak saja. Jadi satu tahun itu kadang-kadang 2 kali tamat Al-Quran. Jadi imam. Jadi itu maka ketika Rasulullah SAW sampai, imamnya Abdurrahman bin Auf pada saat itu sudah melaksanakan 1 rakaat. Fawajadahu qad qaddamu Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf langsung Rasul itu bermakmum wa qad raka'a bihim rak'atan, dan sudah selesai 1 rakaat. Fa'adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti Abdurrahman bin Auf jadi imam 1 rakaat. Falamma ahassa bin Nabi, ketika Abdurrahman bin Auf tahu di belakang ada Nabi, mundur. Rek mundur, tapi oleh Rasul dicegah. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar mah pernah belum 1 rakaat mundur Abu Bakar teh. Jadi Rasul itu telat. Dalam riwayat yang lain, Rasul itu kurang sehat sehingga menyuruh Abu Bakar jadi imam, kurang segar gitu. Maka setelah jadi imam Abu Bakar, Rasul mungkin merasa segar dari rumahnya, masuk ke masjid. Begitu tahu Abu Bakar itu di belakang ada Rasul, mundur Abu Bakar teh dan diganti oleh Rasul. Jadi pergantian imam dalam sholat itu boleh sebelum 1 rakaat. Kalau sudah 1 rakaat, ya kecuali itu batal. Ya Rasul masbuk. Jadi Rasul itu masbuk kepada Abdurrahman bin Auf. Kurang 1 rakaat.
Maka fa'auma'a ilaihi fasallabihim. Rasul itu berisyarat, kamu jangan mundur karena aku datang setelah 1 rakaat. Maka Rasul masbuk kepada Abdurrahman bin Auf. Tatkala selesai sholat, kalau Abu Bakar mah kan ditanya oleh Rasul, kenapa kamu mundur Abu Bakar? Ya Aba Bakrin, ma mana'aka id auma'tu ilaika alla takunam madoita. Kenapa kamu mundur ketika saya datang masbuk? Kata Abu Bakar, lam yakun libni Abi Kuhafah, mungkin itu ker Abi Kuhafah jadi imam padahal Rasul di belakang. Kata Abu Bakar, ini walaupun kamu itu menantu tapi kan beda atasan. Jadi makanya Abu Bakar itu mundur. Jadi di dalam sebelum selesai 1 rakaat mah pergantian itu boleh. Bisa karena apa? Banyak kentut imamnya, atau bisa karena sakit. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pek teh peuyeuh, soraan, batuk-batuk terus, ya udah mundur ganti ku imam. Falamma sallama qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf salam, maka Rasul berdiri untuk menyelesaikan karena masbuknya, meneruskan sholat. Wakumtu faroka'na rok'ah, maka aku pun berdiri faroka'na rok'at an lati sabakotna, dan menyelesaikan rakaat yang kurang tadi. Nah, disinilah timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perkataan kumtu, saya berdiri, setelah qoman Nabi, itu menimbulkan pertanyaan, apakah Al-Mughirah itu bermakmum kepada Rasul yang 1 rakaat itu atau masing-masing? Di situ kalau masbuk. Makanya di Indonesia terdapat perbedaan pendapat. Ada yang kalau tinggal 1 rakaat seperti di Persis itu punya pendapat. Jadi kalau imam sudah selesai, padahal yang masbuk duaan, maka begitu assalamualaikum imamnya, maka yang duaan itu meneruskan berjamaah. Itu di Persis. Di Dewan Hizbah begitu pendapatnya. Jadi mengganti imam baru masbuk itu. Tapi di NU 2 pendapat. Ada yang bermakmum, ada yang masing-masing. Di Muhammadiyah itu fatwanya masing-masing. Di Muhammadiyah itu fatwanya masing-masing. Jadi tidak ada 2 imam kalau di Muhammadiyah. Jadi sampai sekarang di Indonesia berbeda paham. Kenapa bisa berbeda paham? Karena di sini dikatakan, kata Al-Mughirah, faroka'na kami ruku teh bermakmum kepada Rasul yang masbuk atau masing-masing. Kan bisa dipahami seperti itu. Kan baik sama berbeda. Dasarnya juga bisa. Nah, itu yang namanya toleransi beragama. Makanya Alam Sahratu Perwira Negara itu berpendapat bahwa toleransi di Indonesia itu toleran, yaitu toleransi antar umat beragama, toleransi antara umat beragama dengan pemerintah, dan toleransi intern umat beragama. Toleransi antar umat beragama ya seperti kita dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan segala macam Buddha, Hindu, itu masing-masing memaklumi. Tapi ari eta mah salam dicampur kakarak zaman ayeuna. Baheula mah zaman toleransi kan. Pak Harto kan nggak pernah Assalamualaikum ungkem
selamat sejahtera, terus naon, wastu. Zaman Soeharto nggak ada itu. Zaman Bung Karno juga nggak ada. Dia mah zaman ayeuna, zaman. Kayak boleh isrok mana? Jadi itu apa namanya, toleransi yang dicampur aduk, ya, campur aduk, ya. Sekarang kita lihat langsung kepada fikih hadis ini, ya, tuntas, ya. Jadi itu perbedaan paham di ujung, ya. Fikih hadis, diperbolehkan wudhu dibantu orang lain sebagaimana Rasul dikucurkan oleh Al-Mughirah. Kedua, mencuci anggota wudhu dilakukan dengan cara membasuh 3 kali kecuali mengusap kepala, itu 1 kali. Dan di sini hadisnya, ini fikihnya. Ketiga, jika memakai imamah penutup kepala atau jilbab ibu-ibu atau tutup kepala laki-laki, kerudung atau jubah, maka tidak perlu dibuka tatkala wudhu. Cukup mengusap pangkal rambut dan menyapu bagian luar imamah umroh dengan kedua telapak tangan sebagai pengganti mengusap kepala. Syaratnya kerudung, sorban, atau tutup kepala dipakai hingga sholat dan ketika memakainya pun. Keempat, khuf dan jawrob seperti sepatu atau sarung kaki yang menutupi 2 kaki, 2 mata kaki yang dikenakan tatkala suci. Apabila batal wudhu tidak perlu dibuka, cukup mengusap atasnya sebagai pengganti mencuci kaki. 5, mencuci tangan dan dalam berwudhu tidak boleh terhalang. Makanya Rasul jubahnya dibuka. Jadi ya tama, ya kudu disenglenkeun we tama. Makanya kalau bepergian tong nu sempit teh ibu-ibu, ieu nama tanganna supaya disenglenkeun. Ai kudung mamang apa oge jeung sarung kaki. Terus fikih berikutnya, ketentuan masa khuf amamah itu 3 hari ketika bepergian, 1 hari 1 malam ketika di rumah. Kemudian 7, sholat fardu sangat dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Rasul dan Al-Mughirah terburu mengajar jamaah walau ternyata masing-masing masbuk. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat. 8, jika imam diperkirakan terlambat datang, hendaklah diangkat imam baru supaya pelaksanaan sholat bisa tepat waktu. Abdurrahman bin Auf jadi imam tatkala Rasul terlambat hadir. Oke, boleh. Imam, makanya ditetapkanlah di Al-Falah ini, imamnya silahkan pilih jadwal oleh jamaah. Jadi lamun daya si anu, gantinya si anu. Si anu. Jadi ulang sembarangan. Jadi walaupun seperti saya tadi, kalau tidak dipercaya oleh DKM, tidak akan jadi imam. Saya juga kan pengajian tuh tiap ahad tuh sebetulnya ada jadwal. Sekarang itu sebetulnya jadwal Baitul Him, tetapi ada permintaan, makanya ditukar di sini. Seperti saya ceramah di Panghegar itu, di Miftahul Jannah, saya tidak pernah jadi imam. Karena di situ ada imam dan saya katakan lah terus aja imam. Jadi kalau tidak dianjurkan oleh DKM, saya tidak akan jadi imam. Dimanapun. Karena itu wewenang imam tetap. Imam rawatib. Imam rawatib. Jadi imam itu harus begitu. Jadi dipilih yang paling disukai oleh makmum, yang paling dipercayai, Kemudian yang memiliki keutamaan tidak mesti selamanya jadi imam. Jadi boleh saja yang lebih unggul bermakmum kepada orang yang lebih rendah. Jadi bisa saja. Makanya DKM tidak mesti jadi imam. Seperti di Al-Muhajirin, ketua DKM-nya ganti-ganti, tapi imam tetap gitu.
Kemudian imam tetap jika merasa khawatir terlambat, maka informasi. Kemudian 11, makmum boleh menggantikan imam tatkala diperlukan. Bisa karena imam batal, bisa juga karena imam ada suatu persoalan, ya. Persoalan sakit, batuk terus, keselak, ya udah mundur, ganti imam baru. 12, makmum yang masbuk begitu datang mesti langsung melakukan apa yang dilakukan imam. Jadi datangnya ke sujud, langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Takbiratul ihram langsung. Jadi Allahu Akbar langsung ruku gitu kalau imamnya ruku. Jadi karena di sini kan ida roka'a farka'u wa ida sajada fasjudu. Kemudian 13, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang dilakukan masbuk apabila lebih dari satu orang. Ada yang mengangkat imam baru, ada yang tidak mengangkat imam baru. Dan itu toleransi harus kita maklumi masing-masing. Itulah kepadaan Ibu pengajian kita hari ini. Dan ada tempatnya. Kalau ada pertanyaan boleh sebelum kita melaksanakan sholat Isra. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta